pelajari yang sifatnya mungkin future competence ya. Oke. Kita harus antisipasi nih ke depan kira-kira eranya apa. Perkenalkan, nama saya Imad, saya dari Universitas Tadulako, Fakultas Pertanian. Saya Rizky Ardiazi dari Universitas Syahkuala, Provinsi Aceh. Saya Ivali Praina Juarsa. Mengucapkan terima kasih kepada Bank BRI. Terima kasih untuk BRI IT On 2020. BRI semakin brilian. Menjawab cita-cita besar Bank BRI menjadi the most valuable bank in Southeast Asia and home to the best talent. BRI berkomitmen terus mengembangkan kompetensi SDM sejalan dengan cita-cita Presiden Indonesia mencetak SDM unggul Indonesia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Untuk itu diperlukan praktek dan pengelolaan human capital berstandar dunia. BRI berkolaborasi dengan lembaga kelas dunia seperti perolehan akreditasi CLIP, Corporate Learning Improvement Process di Eropa, dan sertifikasi Brandon Hall Group untuk Human Capital Organization Excellent di Amerika. BRI melakukan transformasi pengelolaan human capital yang berfokus pada 3 pilar utama, people, culture, and organization. Diperkuat dengan sistem enabler, komunikasi human capital yang kreatif dan efektif, praktisi human capital yang tersertifikasi, digitalisasi sistem human capital yang advance, serta hubungan industrial pekerja yang sehat. Transformasi human capital harus sukses menyediakan sistem yang baik untuk insan brilian berkembang secara maksimal dan optimal. Bahwa kita tetap harus membangun sistem yang memungkinkan setiap individu merancang suksesnya. Apa kabar BRI? Bagaimana BRI? Pasti yang terbaik. Pilar People menciptakan great talent dan great leader di BRI Group melalui berbagai inisiatif strategis untuk mendapatkan employee experience terbaik mulai saat melamar, dikembangkan, dipertahankan, sampai pensiun. Seluruh kebijakan mulai dari rekrutmen, assessment, dan penyiapan program development untuk merawat dan memelihara talent terbaik BRI dilakukan di Brilliant Development Center. Talent attraction diimplementasikan melalui pola rekrutasi multi-source dan multi-channel. Bintang kehidupan yang kami cari adalah yang memiliki karakter hebat dan memiliki kompetensi yang siap untuk masa depan. Multi-source rekrutasi BRI berasal dari Brilliant Scholarship Program, Brilliant Creativity Contest, Brilliant Got Talent Program, dan Brilliant Internship Program. Semua sumber talenta terbaik di atas bisa bergabung ke BRI melalui multi-channel rekrutasi, yaitu Brilliant Next Leader Program, Brilliant Future Leader Program, dan Brilliant Banking Officer Program. Kriteria seleksi kandidat meliputi Intellectual Capital, Psychological Capital, and Social Capital. Tahapan seleksinya difokuskan ke pendalaman karakter kandidat atau profiling karakter yang diharapkan sesuai dengan budaya perusahaan BRI. Corporate University sebagai Center of Professional Excellence BRI mempersiapkan Systematic Development Program, kurikulum pendidikan 3 prongs untuk menciptakan future great leader. Pertama, pengembangan Technical Functional Competencies. Kedua, Professional Competencies, baik Technical Kompetensi dan Professional Kompetensi disiapkan sesuai standar nasional dan regional melalui proses sertifikasi oleh LSP BRI. BRI adalah bank pertama yang memiliki LSP atau Lembaga Sertifikasi Perbankan di Indonesia untuk memberikan sertifikasi kompetensi kerja kepada para pekerja BRI, perusahaan anak dan perusahaan terelasi yang diakui hingga tingkat ASEAN. Ketiga, mengasah Leadership Competencies. Semuanya dilakukan dengan meletakkan karakter building sebagai fondasi melalui penguatan nilai-nilai budaya perusahaan. Selanjutnya mereka terus melangkah dengan ribuan insan brilian lainnya melalui berbagai program pengembangan, yaitu Brilliant Specialist Development Program, Brilliant Leader Development Program, Brilliant Global Leader Program, Brilliant Bright Scholarship Program, Brilliant Society Elite Program, Brilliant Leader Retirement Program. Semua sistem disiapkan BRI sehingga insan brilian dapat merancang karirnya sendiri melalui BDP, Brilliant Development Plan.
Dengan aplikasi Brilliance, pekerja dapat menyampaikan aspirasi bagi pengembangan karir dan kompetensinya, berdiskusi dengan mentornya, termasuk memanfaatkan Learning Wallet untuk memilih program pengembangan dan pelatihan agar lebih kompeten dan ahli untuk persiapan target posisi berikutnya. Semuanya dievaluasi secara berkesinambungan selama insan Brilliant berada di BRI. Seluruh investasi di atas merupakan cermin keseriusan BRI membangun insan Brilliant sebagai kader terbaik yang memiliki daya saing global dan diyakini mampu menjawab tantangan masa depan perusahaan dan tantangan bangsa ke depan untuk Indonesia maju. Pelajari yang sifatnya mungkin future competence ya. Oke, kita harus antisipasi nih ke depan kira-kira eranya apa. Sekarang kan eranya digital. Perkenalkan, nama saya Imak, saya dari Universitas Tadulako, Fakultas Pertanian. Saya Rizky Ardiazi dari Universitas Syakuala, Provinsi Aceh. Saya Ivali Praenegjuarsa. Mengucapkan terima kasih kepada Bank BRI. Terima kasih untuk BRI IT On 2020. BRI semakin brilliant.
menjawab cita-cita besar Bank BRI menjadi the most valuable bank in Southeast Asia and home to the best talent. BRI berkomitmen terus mengembangkan kompetensi SDM sejalan dengan cita-cita Presiden Indonesia mencetak SDM unggul Indonesia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Untuk itu diperlukan praktek dan pengelolaan human capital berstandar dunia. BRI berkolaborasi dengan lembaga kelas dunia seperti perolehan akreditasi CLIP, Corporate Learning Improvement Process di Eropa, dan sertifikasi Brandon Hall Group untuk Human Capital Organization Excellent di Amerika. BRI melakukan transformasi pengelolaan human capital yang berfokus pada 3 pilar utama, people, culture, and organization. Diperkuat dengan sistem enabler, komunikasi human capital yang kreatif dan efektif, praktisi human capital yang tersertifikasi, digitalisasi sistem human capital yang advance, serta hubungan industrial pekerja yang sehat. Transformasi human capital harus sukses menyediakan sistem yang baik untuk insan brilian berkembang secara maksimal dan optimal. Bahwa kita tetap harus membangun sistem yang memungkinkan setiap individu merancang suksesnya. Apa kabar Ferry? Bagaimana Ferry? Pasti yang terbaik. Pilar People menciptakan great talent dan great leader di BRI Group melalui berbagai inisiatif strategis untuk mendapatkan employee experience terbaik mulai saat melamar, dikembangkan, dipertahankan, sampai pensiun. Seluruh kebijakan mulai dari rekrutmen, assessment, dan penyiapan program development untuk merawat dan memelihara talent terbaik BRI dilakukan di Brilliant Development Center. Talent attraction diimplementasikan melalui pola rekrutasi multi-source dan multi-channel. Bintang kehidupan yang kami cari adalah yang memiliki karakter hebat dan memiliki kompetensi yang siap untuk masa depan. Multi-source rekrutasi BRI berasal dari Brilliant Scholarship Program, Brilliant Creativity Contest, Brilliant Got Talent Program, dan Brilliant Internship Program. Semua sumber talenta terbaik di atas bisa bergabung ke BRI melalui multi-channel rekrutasi, yaitu Brilliant Next Leader Program, Brilliant Future Leader Program, dan Brilliant Banking Officer Program. Kriteria seleksi kandidat meliputi Intellectual Capital, Psychological Capital, and Social Capital. Tahapan seleksinya difokuskan ke pendalaman karakter kandidat atau profiling karakter yang diharapkan sesuai dengan budaya perusahaan BRI. Corporate University sebagai Center of Professional Excellence BRI mempersiapkan Systematic Development Program, kurikulum pendidikan 3 prongs untuk menciptakan future great leader. Pertama, pengembangan Technical Functional Competencies. Kedua, Professional Competencies, baik Technical Kompetensi dan Professional Kompetensi disiapkan sesuai standar nasional dan regional melalui proses sertifikasi oleh LSP BRI. BRI adalah bank pertama yang memiliki LSP atau Lembaga Sertifikasi Perbankan di Indonesia untuk memberikan sertifikasi kompetensi kerja kepada para pekerja BRI, perusahaan anak dan perusahaan terelasi yang diakui hingga tingkat ASEAN. Ketiga, mengasah Leadership Competencies. Semuanya dilakukan dengan meletakkan karakter building sebagai fondasi melalui penguatan nilai-nilai budaya perusahaan. Selanjutnya mereka terus melangkah dengan ribuan insan brilian lainnya melalui berbagai program pengembangan, yaitu Brilliant Specialist Development Program, Brilliant Leader Development Program, Brilliant Global Leader Program, Brilliant Bright Scholarship Program, Brilliant Society Elite Program, Brilliant Leader Retirement Program. Semua sistem disiapkan BRI sehingga insan brilian dapat merancang karirnya sendiri melalui BDP, Brilliant Development Plan. Dengan aplikasi Brilliance, pekerja dapat menyampaikan aspirasi bagi pengembangan karir dan kompetensinya, berdiskusi dengan mentornya, termasuk memanfaatkan Learning Wallet untuk memilih program pengembangan dan pelatihan agar lebih kompeten dan ahli untuk persiapan target posisi berikutnya. Semuanya dievaluasi secara berkesinambungan selama insan brilian berada di BRI. Seluruh investasi di atas merupakan cermin keseriusan BRI membangun insan brilian sebagai kader terbaik yang memiliki daya saing global dan diyakini mampu menjawab tantangan masa depan perusahaan dan tantangan bangsa ke depan untuk Indonesia maju.
sayang justru tamu mempelajari yang sifatnya mungkin future competence ya. Oke, kita harus antisipasi nih ke depan kira-kira eranya apa. Sekarang kan eranya digital. Perkenalkan, nama saya Imak, saya dari Universitas Tadulako, Fakultas Pertanian. Saya Rizky Abiazi dari Universitas Syakuala, Provinsi Aceh. Saya Ifali Prainejwarsa. Mengucapkan terima kasih kepada Bank BRI. Terima kasih untuk BRI IT On 2020. BRI semakin brilliant. Menjawab cita-cita besar Bank BRI menjadi the most valuable bank in Southeast Asia and home to the best talent. BRI berkomitmen terus mengembangkan kompetensi SDM sejalan dengan cita-cita Presiden Indonesia mencetak SDM unggul Indonesia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Untuk itu diperlukan praktek dan pengelolaan human capital berstandar dunia. BRI berkolaborasi dengan lembaga kelas dunia seperti perolehan akreditasi CLIP, Corporate Learning Improvement Process di Eropa, dan sertifikasi Brandon Hall Group untuk Human Capital Organization Excellent di Amerika. BRI melakukan transformasi pengelolaan human capital yang berfokus pada 3 pilar utama, people, culture, and organization. Diperkuat dengan sistem enabler, komunikasi human capital yang kreatif dan efektif, praktisi human capital yang tersertifikasi, digitalisasi sistem human capital yang advance, serta hubungan industrial pekerja yang sehat. Transformasi human capital harus sukses menyediakan sistem yang baik untuk insan brilian berkembang secara maksimal dan optimal. Bahwa kita tetap harus membangun sistem yang memungkinkan setiap individu merancang suksesnya. Apa kabar Ferry? Bagaimana Ferry? Pasti yang terbaik. Pilar People menciptakan great talent dan great leader di BRI Group melalui berbagai inisiatif strategis untuk mendapatkan employee experience terbaik mulai saat melamar, dikembangkan, dipertahankan, sampai pensiun. Seluruh kebijakan mulai dari rekrutmen, assessment, dan penyiapan program development untuk merawat dan memelihara talent terbaik BRI dilakukan di Brilliant Development Center. Talent attraction diimplementasikan melalui pola rekrutasi multi-source dan multi-channel. Bintang kehidupan yang kami cari adalah yang memiliki karakter hebat dan memiliki kompetensi yang siap untuk masa depan.
Multisource rekrutasi BRI berasal dari Brilliant Scholarship Program, Brilliant Creativity Contest, Brilliant Got Talent Program, dan Brilliant Internship Program. Semua sumber talenta terbaik di atas bisa bergabung ke BRI melalui multi-channel rekrutasi, yaitu Brilliant Next Leader Program, Brilliant Future Leader Program, dan Brilliant Banking Officer Program. Kriteria seleksi kandidat meliputi Intellectual Capital, Psychological Capital, and Social Capital. Tahapan seleksinya difokuskan ke pendalaman karakter kandidat atau profiling karakter yang diharapkan sesuai dengan budaya perusahaan BRI. Corporate University sebagai Center of Professional Excellence BRI mempersiapkan Systematic Development Program, kurikulum pendidikan 3 prongs untuk menciptakan future great leader. Pertama, pengembangan Technical Functional Competencies. Kedua, Professional Competencies. Baik technical kompetensi dan professional kompetensi disiapkan sesuai standar nasional dan regional melalui proses sertifikasi oleh LSP BRI. BRI adalah bank pertama yang memiliki LSP atau Lembaga Sertifikasi Perbankan di Indonesia untuk memberikan sertifikasi kompetensi kerja kepada para pekerja BRI, perusahaan anak dan perusahaan terelasi yang diakui hingga tingkat ASEAN. Ketiga, mengasah leadership competencies. Semuanya dilakukan dengan meletakkan karakter building sebagai fondasi melalui penguatan nilai-nilai budaya perusahaan. Selanjutnya mereka terus melangkah dengan ribuan insan brilian lainnya melalui berbagai program pengembangan, yaitu Brilliant Specialist Development Program, Brilliant Leader Development Program, Brilliant Global Leader Program, Brilliant Bright Scholarship Program, Brilliant Society Elite Program, Brilliant Leader Retirement Program. Semua sistem disiapkan BRI sehingga insan brilian dapat merancang karirnya sendiri melalui BDP, Brilliant Development Plan. Dengan aplikasi Brilliance, pekerja dapat menyampaikan aspirasi bagi pengembangan karir dan kompetensinya, berdiskusi dengan mentornya, termasuk memanfaatkan Learning Wallet untuk memilih program pengembangan dan pelatihan agar lebih kompeten dan ahli untuk persiapan target posisi berikutnya. Semuanya dievaluasi secara berkesinambungan selama insan brilian berada di BRI. Seluruh investasi di atas merupakan cermin keseriusan BRI membangun insan brilian sebagai kader terbaik yang memiliki daya saing global dan diyakini mampu menjawab tantangan masa depan perusahaan dan tantangan bangsa ke depan untuk Indonesia maju. Selamat siang dan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu seluruh undangan dan teman-teman mahasiswa pada siang hari ini. Sebelum memulai acara, saya ingin membacakan beberapa informasi dan mohon untuk mendapat perhatian dan sekiranya dapat diikuti. Yaitu, yang pertama, Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya dapat langsung menyampaikan pertanyaannya dengan menggunakan fitur chat. Mengingat waktu yang cukup padat, moderator akan memilih pertanyaan untuk dijawab langsung pada webinar siang hari ini. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, serta seluruh tamu undangan, sebelum memulai acara siang hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang Bapak dan Ibu undangan dan juga halo apa kabar teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sika Amami bisa menjumpai Anda kembali dalam acara BRI IT On Season 2 The Webinar Grand Prix to Wisdom. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara kita siang hari ini. Terima kasih dan pastinya saya juga ingin menyapa tamu-tamu spesial kita pada siang hari ini, yaitu yang terhormat kepada Bapak Herdi Harman selaku Direktur Human Capital Bank BRI. Selamat siang Bapak, apa kabar? Dan juga selamat siang kepada yang terhormat Bapak Indra Utoyo selaku Direktur Digital Teknologi Informasi dan Operasi Bank BRI. Selamat siang Bapak. Dan juga selamat siang, selamat datang kepada Bapak Profesor Eko Indrajit selaku Pakar Teknologi Informasi Indonesia. Selamat siang Bapak. Dan senang sekali bagi teman-teman mahasiswa semuanya, webinar kita kali ini tuh tidak biasa ya. Karena kalau kemarin kita dari webinar pertama kita sudah memberikan banyak sekali clue-clue. Jadi untuk teman-teman mahasiswa harus stay tune terus sampai dengan acara ini selesai. Karena selain ada hadiah-hadiah yang menarik, juga akan ada door prize. Bagi 5 orang penanya yang pertanyaannya nanti dibacakan oleh moderator akan mendapatkan saldo link aja masing-masing Rp200.000. Lumayan banget ya buat teman-teman mahasiswa ya. Dan juga bagi 10 teman-teman yang bisa menjawab kuis ataupun pertanyaan yang dilontarkan oleh moderator juga mendapatkan saldo link aja masing-masing sebesar Rp100.000. Waduh, jadi jangan sungkan-sungkan untuk memberikan pertanyaan ya. Dan juga begitu ada pertanyaan langsung dijawab melalui kolom chat di aplikasi YouTube. Dan juga kita mempunyai BRI Challenge, yaitu kompetisi bagi teman-teman mahasiswa untuk lebih mengenal BRI dari sesi-sesi seminar yang telah dilaksanakan. Nanti pada setiap webinar akan ada sejumlah clue. Dan nanti sampai ketika webinar selesai akan terangkai kalimat ataupun pertanyaan yang harus teman-teman jawab untuk memenangkan 125 hadiah persembahan dari BRI Challenge. Wow, ini gak main-main ya. Kalau webinar kemarin yang pertama sudah ada 17 clue. Teman-teman harus menunggu menyaksikan dengan teliti clue-clue apa lagi nih dalam webinar kedua yang akan tampil. Baiklah. Tanpa berlama-lama lagi, tampaknya sudah tidak sabar ya teman-teman yang ada di rumah. Langsung saja saya ingin memberikan panggung ini kepada moderator kita dan juga para pembicara. Langsung aja saya undang yaitu Bapak Herdi dan juga Bapak Eko untuk memulai webinar sesi yang kedua. Baiklah, selamat siang para mahasiswa seluruh Indonesia. Selamat sore yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Dan selamat siang menjelang sore bagi mereka yang ada di Indonesia bagian tengah. Dan selamat siang untuk Pak Herdi. Selamat siang. Abang saya Pak Herdi. Dan jangan lupa selamat siang untuk diri saya sendiri. Karena tidak ada yang memberikan ucapan kepada saya. Terima kasih. Teman-teman sekalian, kita harus bisa membaca tanda-tanda zaman. Ya, masih ingat 2 minggu yang lalu waktu kita pertama bertemu, saya pakai baju warna apa yo? Warna apa? Warna merah waktu itu. Dan waktu itu Pak Indra menggunakan warna biru. Gak sengaja pada saat itu sedang terjadi pemilihan presiden di mana? Di Amerika waktu itu. Dan kita gak tahu siapa yang menang ya. Nah sekarang udah ketahuan siapa yang menang ya. Lihat aja dari warna baju yang kami kenakan. Ya, itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Ya, kenapa semua pakai warna biru? Sekali lagi jawabannya sama. Karena stok di Sabolonan tinggal warna biru. Ya, warna lain belum ada. Selamat siang Pak Herdi. Selamat siang. Pak Herdi Harman ini adalah Direktur Human Capital dari BRI. Yang akan menjawab PR saya 2 minggu yang lalu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mendapatkan hadiah juga yang ditujukan terkait dengan gimana sih caranya supaya jadi karyawan BRI, apa sih syaratnya, apakah saya jurusan pertanian boleh masuk gitu ya,
Ada yang tanya saya jurusan pertambangan bisakah juga diterima di BRI? Terus syaratnya apa? Mumpung masih mahasiswa nih, mau mempersiapkan diri agar nanti bisa diterima di BRI. Ini adalah saat yang tepat karena Pak Herdi Harman ini adalah Direktur Human Capital yang akan menjawab sebagian dari pertanyaan teman-teman. Sebelum saya tanya beliau nanya saya terlebih dahulu, katanya begini. Teman-teman mahasiswa dari Kupang saya lihat di sini, dari Medan, dari Jakarta, dari belum apa-apa udah nanya, ini mau hadiah ya kayaknya ya. Belum disuruh nanya udah nanya, bagus juga sih. Kami ingin tahu apa yang ada di kepala teman-teman ketika mendengarkan istilah BRI. Betul begitu Pak ya? Betul. Nah, kira-kira apa yang ada di pikiran teman-teman ketika saya menanyakan apa yang ada di kepala Anda jika mendengar kata-kata BRI. Yang menjawab pertama kali paling cepat dapat hadiah langsung. Ya, tolong catat ya. Ya, yang dapat. Siapa yang jawab duluan langsung dapat hadiah. Oke, ya pertanyaannya tadi ya. Apa yang pertama kali ada di kepala Anda, di pikiran Anda ketika mendengar istilah BRI? Ini jawabannya nih Pak. Jawabannya, wow, bank tercinta. Wih, mantap kan. Terus ada di Inggrisin, my beloved bank. Wow. My beloved bank itu nggak tahu tuh bener nggak secara Inggris ya. Saving and loan place. Ya, saving and loan place. Ada yang jawab lagi, a bank that always helping people. Oke. Ya. Ada yang bilang lagi, largest bank in Southeast Asia. Ada yang jawab lagi, yang dapat tadi yang pertama ya, sorry ya, cuman yang pertama ya. Ada lagi merakyat, Bank BUMN, melayani setulus hati. Wah, ya melayani setulus hati. Ada lagi bank yang ramah terhadap nasabah. Ini pertanyaannya, jujur ya jawabannya benar ya nih. Nah, ini bank terbaik, bank terhebat di Indonesia. Wah, ini pengaruh 2 minggu yang lalu kita kayaknya nih Pak ya. Seminar nih jawabannya itu Pak. Melayani sepenuh hati bank rakyat kecil. Nah, ada yang mengatakan bank rakyat kecil. Bank masa kini. Bank merakyat. Bank terbanyak di seluruh pelosok. Satu-satunya bank yang memiliki satelit. Bank Sokul. Pelopor bank digital terbaik. Mudah diakses, banyak program yang mendukung keuangan. Alah, nggak dapat hadiah, ada juga yang gitu. Karena terlambat jawabnya, mohon maaf ya. Makanya cepet-cepet kalau ke YouTube itu ya. Bank milik pemerintah terbesar di Indonesia. Bank yang tersebar sampai ke kampung. Nah, itu Pak Herdi. Bagaimana tuh Pak Herdi? Jawabannya sangat campur-campur ya. Sangat variatif dan Ya. alhamdulillah mostly teman-teman ya oke ngeliat BRI lah ya. Ya. Dan artinya kita sebagai satu bank dipersepsi positif oleh masyarakat. Betul sekali. Khususnya anak muda ini. Betul. Ini anak-anak muda sedang sekali wah ini bank terlama. Terlama maksudnya Terlama. Terlama paling berdiri. tua. Oh terlama kita deg-degan apanya yang lama gitu ya Pak ya. Bank tercinta tadi, My Beloved Bank. My Luar- Beloved Bank. Ya. Bank inovatif. Baru lagi ada tuh bank yang inovatif. Terus oke. Bank BRI saya makasih sahamnya lagi naik tuh katanya. Ada juga. Ini ternyata ada mahasiswa yang juga sudah membeli sahamnya BRI, luar biasa. Pak Herdi itu banyak yang tanya tuh mahasiswa, pengen sekali nanti kalau lulus kerja di BRI. Syaratnya apa sih katanya? Ya. Ya intinya sih BRI welcome lah untuk semua lapangan kerja dan kita memang merekrut itu kegiatan yang reguler. Oke. Setahun 2 kali. Tahun 2 kali. 2 kali. Biasanya di induction di April atau Oktober. Jadi preparationnya 2 atau 3 bulan sebelumnya gitu ya. Tapi kita bikin reguler sekarang, baik di level officer yang nasional, Oke. minimal S1. Ya. Dan ada yang level yang kita sebut di assistant level, untuk yang SMA, SMK. Oh yang SMA juga ada ya? S1, SMA, SMK ya? Ada yang, Oke. yang itu untuk pekerja di level-level asisten yang paling. Oke. Tesnya susah nggak Pak? Susah-susah gampang kali ya. Susah gampang atau gampang-gampang susah agak beda. Tapi
gini, kalau yang mungkin ini saya cerita konsep dulu ya kalau ngomong rekrutmen. Jadi pertama kita ada tadi sudah disampaikan 2 model yang kita sebut sebagai khususnya yang S1 kita sebut sebagai Brilliant Future Leader Program. Nama programnya itu Brilliant Future Leader Program. Brilliant Future Leader Program. Brilliant Future Leader Program. Disebut brilliant karena itu sebutan orang BRI lah, brilliant. Jadi, brilliant. Pas kebenaran pas ya orang-orang Coba kalau nggak pas brilliant susah gitu ya. Ya dipas-pasin aja nih, Brilliant Future Leader Program. Disebut Future Leader karena ini bagian dari employee value proposition kita sebetulnya. Jadi kalau kalian teman-teman nih mau join di BRI, kita akan bentuk teman-teman menjadi great leader someday. Itu konsepnya. Makanya begitu masuk itu udah diajarin leadership tuh. Since early stage dari mulai entry level tuh berjenjang dan leadership sampai ke atas. Karena it's about people. Semua itu sering ada istilah apa bedanya satu bangsa dengan bangsa yang lain, perusahaan satu dengan perusahaan lain. It's about people. It's about people. Suatu perusahaan jadi hebat karena yang di belakang layarnya itu. Apapun gitu ya. Jadi kita nih sekarang sangat serius investasi di orang. Sangat-sangat serius. Apalagi rekrut nih. Kita plototin abis nih. Just to make sure yang masuk ke BRI itulah bintang-bintang kehidupan. Wah, luar biasa. Yang masuk ke BRI adalah bintang-bintang kehidupan. Tepuk tangan semuanya, saudara-saudara. Iya. Ini kita berdua ngomong di YouTube tepuk tangan sama siapa juga nggak jelas ya. Pokoknya saya perintahkan tepuk tangan ya. Nah, Pak, brilliant tuh luar biasa sekali ya. Dari istilahnya kan jadi talent terbaik lah ya. Yang the best of the breed gitu ya. Jadi karena everything is about people. Since early stage, sejak masuk itu orang itu udah kita plototin. Diplototin? Artinya ini anak ini cocok nggak masuk ke BRI ini? Cocok nggak ke culture kita? Karena kita ada tes culture fit test juga tuh. Culture, ada tes culture juga. Culture fit test. Jadi orang-orang BRI itu, contoh nih, orangnya pertama yang jelas itu harus integritasnya harus bagus. Integritas harus bagus. Itu mata uang yang berlaku di mana-mana. Ya. Kemudian profesionalismenya, kemudian orang yang memang kalau kita lihat sih di luar values yang kita sebut brilliant values, kita pengennya anak-anak itu kita dalam kelompok ada 2 syarat besar masuk ke BRI. Yang kita sasar adalah ini kita sebut sebagai star of life, bintang kehidupan. Saya ini istilah saya aja nih. Jadi siapa yang kita sasar adalah mereka yang great character dan futurity competence. Minimal soft skill-nya gitu ya. Karena gini, sepinter-pinternya teman-teman nih, kalau karakternya nggak pas, susah. Itu konsepnya. Dan kita sasar dari sisi kalau great character itu intellectual capital, psychological capital atau disebut emotional capital, dan terakhir social capital. Social capital menjadi penting, kita pengennya mencari anak-anak yang peduli. Tidak hanya bekerja sebagai pekerja BRI, tapi yang teman-teman yang peduli ke masyarakat, peduli ke bangsanya. Itu beda sentuhannya tuh. Jadi kalau di kampus tuh yang aktif ya? Yang aktif. Makanya berkarir di BRI itu punya skor nih teman-teman insan brilian itu. Aktivitas di sosial, jadi ketua RT, ketua RW, Karang Teruna, saya kasih skor. Kenapa? That's informal leader. Kita nih jadi pemimpin, semua pakai SK kan? Tapi yang informal leader itu keren loh. Itu recognition based, Pak. Konsepnya begitu. Jadi waktu melamar ke BRI harus menyertakan itu Pak ya? Pernah ngapain aja selama di kampus itu? Detail data pertanyaannya. Jadi lebih dalam kita sebut sebagai observation based. Jadi observasi, deep dive interview, yang aktif nggak di kampus. Karena saya nggak cari yang sekedar kutu buku sering cuma ke perpustakaan aja. Taunya cuma perpustakaan, belajar. Saya butuh anak-anak yang aktif. Di kampus aktif, kegiatan sosial aktif. Teman-teman dengerin. Ya, yang lagi di perpustakaan keluar. Ya, cari teman ya. Nah, jangan di perpustakaan terus, ya, jangan terlalu lama di lab, bersosialisasi. Kan ada social capital. Betul, itu konsepnya. Makanya
Nih kalau masuk ke BRI kelebihannya lagi apa? Kita yang namanya program development itu intens banget. Benar-benar intens. Ya, ya. Jadi harus suka belajar dia berarti, suka mendapat hal yang baru. Betul. Kita akan push lagi belajar yang namanya di luar negeri itu kita dorong habis. Belajar di luar negeri juga mendapatkan kesempatan yang luar biasa jika bergabung dengan BRI. Betul. Jadi lebih sulit tesnya daripada dites oleh calon ibu mertua kalau Anda lihat ya. Ada buktinya harus kan selama di kampus ngapain aja. Anda ingat Undang-Undang nomor 12 2012 mengenai pendidikan. Selain Anda mendapatkan ijazah, Anda harus punya apa? Surat keterangan pendamping ijazah. Yang isinya adalah tadi itu, bukti bahwa Anda ikut kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C. Nah, itu artinya bahwa Anda punya social capital. Soft skill. Soft skillnya biasanya dalam hal apa Pak? Berbicara, kerjasama. Iya, kayak apa namanya, misalkan orang kreatif. kreatif. Perusahaan itu sebetulnya yang membedakan satunya adalah dari kreativitas orang-orang. Iya. Makanya kita ada salah satu channel, sering kerjasama sama Pak Indra tuh. Jadi bikin creativity contest. Oh. Jadi pemenangnya saya lamar langsung tuh. Jadi yang melamar perusahaannya. Iya. Bukan Anda yang melamar ke BRI. Kalau Anda punya kreativitas khusus, Pak Direktur sendiri yang akan melamar Anda. Di 60% kita talent scouting. 60-70% talent scouting. Iya. Kita yang melamar. Wow. Kita yang melamar. Yang reguler biasa adalah 30-40%. Karena kita akan nyasar tadi itu bintang-bintang kehidupan. Orang-orang yang kreatif. Generasi gelisah kalau bahasa saya. Oh, generasi gelisah? Generasi gelisah. Tapi Gelisah kalau nggak ada, ya? melihat sesuatu yang nggak beres. Dia tegun untuk segera merapikan. Saat melihat sesuatu yang perlu improvement. Saya jadi ingat kata-kata presiden kita Pak Soekarno dulu katanya. Raihlah cita-citamu gantunglah cita-citamu setinggi langit. Karena kalau Anda gagal, paling tidak Anda jatuh di antara taburan bintang-bintang. Yes, betul. Luar biasa ya. Luar biasa. Saya juga kaget baru tahu saya itu. Nah, ini yang nanya udah banyak sekali karena mau ada hadiah Pak. Oh iya. Kalau bertanya dapat hadiah. Nah, apakah Pak Victor sudah yang ini yang nggak ada, yang nggak ada hadiah dulu ya, yang nggak ada hadiah dulu. Yang pertanyaan banyak banget semua pada tanya nih. Saya Hana dari Universitas Erlangga ingin bertanya, apakah selama Bapak menjabat di BRI pernah mendapat pegawai yang belum bisa menerapkan budaya perusahaan yang sesuai dengan BRI? Jadi pada ini langsung jawab gimana? Oh ya langsung jawab ya. Ya intinya gini lah, namanya budaya itu kan values yang memang kita terlihat dari kecerminan keseharian gitu ya. Kebiasaan kita yang di luar sana, di rumah, itu nanti akan terlihat refleksinya di kantor. Anak-anak yang disiplin, berintegritas gitu ya. Yang selalu tadi itu sifatnya, kalau saya lebihnya achievement orientationnya tinggi. High achiever itu. Itu begitu masuk ke budaya kita itu cocok tuh yang begitu-begitu tuh. Malah cocok gitu Malah ya? cocok, kelihatan passionnya. Makanya kalau saya wawancara anak-anak nih, atau siapapun pro hire saya wawancara, saya melihatnya dari cara dia berjalan dan sorotan matanya. Oh. Gitu. Kelihatan, ini passionate nih orang. Yeah. Ini oke ini. Kelihatan, biasanya nggak salah tuh. Mata tidak mungkin berbohong. Iya gitu. Luar biasa. Ya. Nah ini menjadi penting. Soft skill tuh, kemudian values itu menjadi penting. Ya. Makanya kita ini sampai minta izin ke pelamar, minta akses ke sosmed dia. Oh oke. Kita akses dan kita mau masuk. Mau melihat ya? Mau melihat, ya. kasih izin mereka. Ya. Kenapa? Karena we don't want orang-orang yang teman-teman yang memang perilaku di sosmednya nggak bagus. Betul sekali. Nah itu juga. Saya. Itu pesan bagus Pak ya. Sehebat-hebatnya teman-teman terefleksikan. You are what you post kalau bahasa saya. You are what you post. Kalau isinya miring terus, nyinyir terus, negatif terus, tone-nya, how come they may enter to the company, gitu kan? Jadi risiko kalau direktur. Jadi risiko. Ya. Ini bahkan ada yang nanyanya lebih lagi nih Pak. Pak, apakah BRI juga meng-hire profesional yang sudah experience, terutama bidang IT? Kayaknya ada yang mau pindah. Kalau dia ada pertanyaannya nih. Kita membuka untuk pro hire.
Ya Pak Indra apalagi, kita lagi butuh banyak pro hire. Itu setahun 2 kali juga atau bisa sewaktu-waktu Pak, kalau yang experience itu? Ya sesuai kebutuhan, dan memang sekarang lagi banyak kebutuhannya ya, perusahaan lagi sense di digital terutama untuk mengembangkan digital business. Oke. Ini khusus apa? Oh, banyak banget pertanyaannya ini ya. Oke. BRI Culture, BSRT integritas, profesionalitas. Adakah penerima beasiswa Brilliant juga harus memiliki karakter yang brilliant juga Pak? Wah, ini brilliantnya 2 Pak. Apakah penerima beasiswa Brilliant harus merupakan pribadi yang brilliant juga? Jadi satunya brilliant merek, satu lagi brilliant karakter. Ya, jadi kita tuh punya brilliant values, ya, tapi juga punya core values akhlak. Yang BUMN harus, Pak Menteri minta semua BUMN harus punya core values akhlak. Ya. Akhlak tuh amanah. Amanah. Ya, kita harus mengemban sesuatu, jadi pegawai, jadilah pegawai yang baik, jadi apapun. Jadi pejabat, board harus jadi baik, harus bisa bertanggung jawab. Gitu. Kemudian kompeten, ini lebih ke profesionalisme lah ya. Memang harus piawai, Anda bekerja. Gitu. H-nya harmoni, lalu menebarkan harmoni. L-nya loyal. Adaptif dan kolaboratif. Harus hafal, saya kebayang kalau saya nggak hafal, saya dimarahin sama Pak Menteri. Akhlak, itu akhlak. Jadi harus hafal teman-teman ya. Amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, kolaboratif. Luar biasa. Kita sendiri punya brilliant values sebagai apa ya, lebih ke belief gitu ya, ke belief kita. Belief tadi saya sudah singgung, integrity. Jadi integritas is number 1. Kamu sehebat-hebatnya apapun, maka kejujuran itu nomor 1. Kalau di kampus tuh integritas tuh biasanya diasahnya lewat mana tuh Pak? Kelihatan kok. Makanya saya yang menarik waktu saya jelek-jelek juga pernah sekolah di luar ya. Iya. Jadi orang tuh nggak pernah ditungguin tuh yang namanya ujian gitu tuh nggak pernah ditungguin. Karena di awal di depan itu udah ditanamkan, termasuk level sarjana, undang-undang pendidikannya udah mestinya adalah kejujuran. Jadi yang namanya nyontek is very embarrassing. Sangat-sangat memalukan. Jadi itu ditanamkan banget sejak sekolah tuh Pak. Jadi berapapun nilaimu, kamu harus bangga. Betul. Sepanjang your effort. Betul. Jangan pernah bangga nilai bagus karena nggak benar. Banggalah yang kamu dapat. Itu yang kita cari anak-anak kayak begitu. Jadi itulah integritas teman-teman sekalian. Integritas. Yang tidak bisa diajarkan tapi harus Anda lakukan sendiri, Anda alami. Soalnya tadi ada yang ketakutan dikirain integritas itu belajar integral. Itu emang susah. Ya itu bukan. Integritas artinya you have an integrity gitu Pak ya. Betul. Wah terus ditanya lagi, Pak perkenalkan saya dari Universitas Tadulako. Sulawesi. Sulawesi. Apakah persyaratan bekerja di Bank BRI berbeda dengan bank-bank BUMN lainnya di Indonesia? Saya rasa kayaknya standar aja ya. Cuman kami melihat, saya kurang tahu bank lain, tapi kita punya konsep baru di dalam merekrut tadi. Which is we are looking for the star life, bintang-bintang kehidupan. Kalau itu bahasa Nika Ardila, pernah dengar Nika Ardila? Nika Ardila, waduh. Generasi sekarang pasti nggak tahu. Kelihatan kita jadul banget ya. Iya, itu saya ngefans banget sama dia Pak. Mudah-mudahan istri saya nggak denger ini ya. Almarhum ya bener Nika Ardila ya. Udah almarhum. Yang tahu malah berarti ini kalau nggak baby boomer Gen X lagi. Iya. Loh ada yang jawab nih, ngomong-ngomong Nika Ardila, apakah Direktur BRI juga punya bakat menyanyi? Wah luar biasa sekali. Ini pertanyaannya nekat. Karena gara-gara ngomong Nika Ardila. Ya nanti kita menyanyi ya. Nanti kita nyanyi, tenang saja ya. Kami lagi mau belajar dulu. Saya mau ajak Pak Indra menyanyi. Ya sebenarnya tidak ada yang bisa menyanyi, tapi kami punya IT khusus yang menanamkan chip Pak ya. Tiba-tiba kita nanti akan memberikan hiburan Anda semua. Nah saya harus ngasih pertanyaan nih. Yang kedua, tadi yang pertama sudah dapat ya. Nah, pertanyaannya adalah tadi Pak Herdi cerita mengenai akhlak. Itu singkatan dari apa? Siapa yang duluan dan benar, tidak ada satu huruf pun yang salah, maka dapat hadiah kedua. Sebesar? Ada yang masih ingat gak? Nah, saya nanya ini karena saya lupa ya.
Iya, 100.000 dari Briling. Dari mana Briling ya? Berapa? Saldo link aja, 100.000 saldo link aja. Nah, oke. Siapa yang duluan? Coba kita lihat. Akhlak nih Pak. Akhlak. Amanah. Kedua salah ini. Amanah, yang kedua komponen. Nah, ini masih orang elektro. Mahasiswa elektro. Orang elektro nih pasti nih. Oh, dua kok komponen. Oke. Amanah, ini benar. Amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, kolaboratif. Iya. Betul? Iya, betul. Siapapun Anda nanti akan dicek siapa yang pertama kali akan mendapatkan itu. 2 ya sudah saya bagi ya. Yang ketiga pertanyaannya dari Pak Herdi. Tanya apa aja Pak Herdi? Nanti jawaban yang benar kita kasih saldo 100.000. Oke, apa yang paling paling values yang paling utama dari Brilliant Values? Apa value yang paling utama dari Padahal tadi belum selesai menjelaskannya tadi. Belum selesai, belum tuntas. Iya. Saya kasihin biar Anda gak susah. Diawali bukan dengan huruf Z. Nah, bukan dari huruf Z ya. Apa itu? Nah, sekarang mereka lagi rebutan mencari Pak. Nah, saya ada pertanyaan lagi. Pak mau tanya, apakah dalam merekrut karyawan Bapak menerapkan kualifikasi batasan umur? Soalnya saya sudah 27 tahun, fresh graduate 2020. Wah ini menarik ini. 27 masih masuk ya. 27 masih 2020. masuk ya. Masih masuk. Tapi kita juga punya channel yang dibebasin segala macam. Oh. Hampir dibebasin segala. Itu tadi channel yang Brilliant Future Leader. Oke. Oh, future leader ini ya? Itu yang standard. Tapi kita segala channel, segala resources kita pakai. Oh, jadi kita punya namanya segala yang membebaskan syarat-syarat namanya Brilliant Get Talent. Ya. Itu harus direkomendasikan oleh pejabat-pejabat BRI setempat. Oke. Caranya salah, cuman gini aja. Show us your masterpiece. Oke. Kamu punya keahlian apa, kepintaran apa, prestasi apa. Ya. Just show, datang ke kantor BRI, tunjukin. Show us. Makanya Kirim judulnya Bring It On gitu Pak ya. Bring It On itu, Bring It On. Nah, Bring It On, ya, Bring It Bring It On. On ya. Kenapa nggak ada NG-nya Bring It On gitu Pak ya? Ya ini soalnya lagi ini, kalau lagi hujan tuh pilek. Jadi NG nggak kelihatan. Bring It On. Nah, Bring It On gitu istilahnya. Soalnya, jadi itu segala bidang, ya, Mas Eko. Ya. Jadi expert apapun, olahraga, seni, budaya. Olahraga apa bisa ya? Pokoknya merasa seni, punya prestasi, ya. datang ke kantor BRI, jadi audisi di situlah, ke kantor cabang gitu ya. Buktiin, nah dia bisa rekomendasikan dan kita cek di tim seleksi, kalau oke, go ahead, join with us. Show me, gitu. Show me yourself. Bring it on to the BRI. Kita proses seleksinya gitu. Oke, wah semakin menarik nih. Selamat sore, saya Kezia dari Universitas Negeri Manado. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana BRI memastikan dan mendukung bahwa mereka yang bekerja di sana akan menjadi SDM yang unggul? Nah, unggul itu udah di atas rata-rata tuh biasanya, istilahnya itu the best of the breed, ya. Ya, karena jadi gini, memang investasi di orang tuh menjadi penting. Jadi sejak masuk kita pastikan diplototin, kiprahnya dijagain. Nanti kalau masuk juga kita ada Rocky Body yang memastikan dia perform, kemudian di-develop terus gitu. Jadi insya Allah semakin terjaga kualifikasi seseorang itu. Karena kita terus dididik. Baik secara leadership-nya, managerial skill-nya, maupun spesialisasinya. Soft skill-nya juga dikembangkan. Oke. Jadi di develop-nya benar-benar komprehensif. Kalau yang masuk BRI ya? sekarang dari sejak awal. Dari sisi functional technical kompetensinya, professional kompetensinya, sampai ke leadership kompetensinya, sama pembentukan karakternya. Sesuai dengan minat bakatnya dan dia. Ada penelusuran minat yang dia pengen juga bisa. Oke. Ada aplikasi dia tuh passionnya di mana, bisa disampaikan ke perusahaan. Dan perusahaan bisa mengembangkan ke arah yang dia harapkan sepanjang align sama kebutuhan perusahaan. Ini pertanyaan anak milenial tuh kadang-kadang Pak kritis-kritis nih Pak. Ini dari seorang
mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan. Horas. Tuh ada jawaban. Horas. Horas. Saya jurusan administrasi bisnis, Pak. Izin bertanya, apakah ketika melamar di BRI harus memiliki good looking postur badan yang ideal, Pak? Ya ini mungkin setelah melihat saya, Pak Indra, Pak Herdi, kayak kita good looking semua gitu. Terima kasih teman-teman sekalian ya. Ini pertanyaan benar Pak dari Medan. Gimana Pak jawabannya Pak? Nggak ada persyaratan ya? itu, nggak ada. Tidak ada teman-teman sekalian. Itu. Ya. Cuman memang itu jadi positif gitu kan, kalau Ya. merasa good looking, apalagi nanti ditaruhnya yang kaitannya dengan relationship, Ya. itu memang jadi nilai plus yang bersangkutan. Yang penting apa? Inner beauty. Nah itu. Nah, saya pernah diceritakan ada istilah begini. The beauty is in the eyes of the beholders. Bahwa kecantikan itu yang melihat ada pada yang melihatnya. Gitu Pak ya. Kalau Miss Universe 3B. Apa tuh? Brand, beauty, and behavior. And behavior, brand, beauty, and behavior. Nah, kalau saya lebih melihat ke inner beauty. Oke, terima kasih. Lamar ya. Nah, ada lagi. Ini khusus Pak untuk kondisi sekarang Pak. Bapak sebagai salah satu bank yang memiliki aset terbesar di Indonesia, strategi apa yang dilakukan BRI terkait dengan SDM-nya dalam menghadapi ekonomi yang sekarang terkena dampak pandemi? Nah SDM-nya apalah ini saat-saatnya yang pas untuk belajar atau mulai membantu atau bagaimana nih? Ada pertanyaan. Ya. Jadi ini agak panjang jawabannya. Enggak apa-apa Pak. Nah, ini kalau YouTube tuh kapan aja kita stop deh. Jadi gini, pandemik ini, ya. Mr. COVID-19, saya sering bilang as the most effective Chief of Transformation Officer. Oh, efektif? The most effective Chief of Transformation The most Officer. effective Chief In the of world. Transformation. In the world. In the world. Sebetulnya kejadian di era COVID ini, itulah sebetulnya desain para HR practitioner. Oke. Contoh distant learning, e-learning, di zaman normal susah banget kan? Iya. Orang pengennya datang, apalagi ada perjalanan dinasnya, fisik semua main kan. Iya. Dipaksa sama Mr. COVID, jadi. Iya. Kita rapat gini-ginian kan karena Mr. COVID kan, Iya, banyaknya betul. kan. Nah terus the way we work juga jadi berubah, ya kan? Iya. Kita ada work from home, di BRI ada tambah lagi, work from work from satellite office. Oke. Artinya kita nanti sedang dirintis dan sudah mulai bahwa pekerja BRI itu khususnya yang di Jakarta nih sekarang masih baru tanam Jakarta, tidak harus selalu datang ke kantor. Itu bisa di rumah, juga bisa di satellite office itu. Ya. Orang Bekasi, ya udah datang ke Bekasi aja. Nanti kontrolnya dari aplikasi itu. Ya. Jadi itu juga untuk menjaga distancingnya juga. Ya, gitu kan? ya, Jadi ya. nggak berkerumun atau bergerombol. Kita menghindari gerombolan datang pagi ke kantor gitu kayak begitu. Ya. Jadi BRI ingin menjadi contoh bahwa kita mengurangi kemacetan lalu lintas. Ya. Bekerja bisa di remote. Oke. Ini lagi belajar nih. Ini perubahan culture nih. Ya. Tapi make sure semua produktif. Oke. Karena di aplikasi ini dia bisa post apa yang dia akan lakukan. Iya, Jadi si atasan juga nggak worry, kemana nih anak buah saya? Iya, Bener nggak betul. kerja kan di era sekarang kan? Jadi justru pada termonitor. saat pandemi inilah SDM-nya itu bertransformasi Iya, lebih bener. cepat. Lebih cepat. Teman-teman masih ingat kan kita ini kan Grand Prix ya. Ada tiga event. Start, pit stop, dan finish. Kemarin kita sudah start 2 minggu yang lalu. Sekarang kita pit stop di tengah-tengah ini. Kenapa? Berbicara transformasi. Dan ternyata dalam pandemi ini justru yang tadinya kita harapkan akan terjadi di masa depan ya Pak ya. Tiba-tiba sudah terjadi sekarang. The future came earlier katanya. Masa depan datang lebih cepat dari waktunya. Buktinya kita biasanya dulu nonton film Iron Man, sekarang kita jadi Iron Man. Ya, udah pakai gini kan. Jadi kalau ditembak nggak mempan gitu kan. Plastic Man. Nah itulah yang namanya the future came earlier. Ya teman-teman sekalian. Baiklah Pak Henry. Kayaknya saatnya kita sekarang gantian. Kalau dulu kan katanya Anda melamar ke BRI. Tapi ternyata BRI punya mekanisme ketika ada bintang-bintang di sana dan kami melihatnya, maka kami akan melamar Anda. Betul Pak ya?
untuk melihat bahwa kerja di BRI itu cool, asik. Bahkan kita akan lihat apa, belum sama sekali kita lama bertemu untuk memenuhi tadi temannya almarhum Nike Ardila. Nah, maka akan ada pertunjukan khusus untuk teman-teman mahasiswa di seluruh wilayah tanah air yang sekarang bergabung, yaitu apa dia? Pak Herdi Harman akan menyumbangkan suaranya untuk Anda semua. Tepuk tangan. Dan yang paling penting nih, apa? Beliau tidak sendiri, beliau akan berduet dengan, masih ingat? Direktur Digital IT dan Operational Pak Indra Utoyo. Beliau akan menjadi pendampingnya. Nah, saya tidak akan ngapa-ngapain ya. Karena saya cuma bisa nyanyi dengan tangan nada do sama dengan re ya. Nah, masih ingat? Hari ini akan dibagikan 11 huruf lagi. 2 minggu yang lalu 17 huruf. Sekarang 11 huruf lagi. Bedanya dengan minggu lalu ditempel di sini kan. 11 ini nggak tahu kapan keluarnya. Jadi perhatikan baik-baik. Ketika dari band, ketika duduk di sini, siapa tahu hurufnya keluar. Hari ini 11 huruf akan kami berikan ke Anda agar Anda siap-siap untuk memenangkan hadiah utama dan total 125 hadiah dari BRI karena ulang tahun BRI yang ke 125 tahun. Kita beri tepuk tangan. Oke, without further ado, ladies and gentlemen, diiringi oleh BRI Band ya? Banker Bank, apa judulnya? Banker Bank. Apa tuh? The Bankers. The Bankers. The Bankers. Wah, kalau saya punya band IT, The Bandit, The Band IT ya. The Bankers. Mereka ini adalah pegawai BRI. Pekerja BRI semua. Bayangin sambil main keyboard, main gitar. Nah, ini juga jadi daya tarik kerja di BRI. Komunitas-komunitas itu banyak. Kita nurture. Band. Ada band. Olahraga, budaya, semua. Tarian. Fotografer, apapun. Fotografer, tarian. Nah ini komunitas karyawan band. Wah, ini yang dari komunitas karyawan bank. The best talent gitu ya. Nah, jangan salah. Bagus banget. Kalau itu Anda dengar fales, itu bukan fales, tapi improvisasi. Nah, ya tolong bedakan ya antara fales. Miring-miring dikit artinya itu jazz ya. Nah, oke, kita beri tepuk tangan Bankers Band dengan penyanyi utama Bapak Herdi Harman dan Pak Indra Utoyo. Tepuk tangan, ayo. Silakan, saya antar ke sana. Wah. Siap. I wanna hold your
Read on. The beginner entering to wisdom. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I ride home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I ride home every day, and I send all my loving to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. All my loving, all my loving, I will send to you. Thank you very much. All my loving. Belum latihan tadi sebenarnya. Hah? Belum sempat latihan. Itu lagunya juga baru tahu tadi. Luar biasa sekali ya. Bapak Ibu sekalian, itu adalah dua lagu dari The Beatles. Yang Anda belum mengenal The Beatles, itu zamannya Kang Herdi, saya masih muda ya. Itu tiap hari kita nge-Beatles terus gitu ya. Kalau ada anak-anak milenial nanya, apaan itu The Beatles? Tenang saja. Anda tidak perlu tahu The Beatles, tapi tanpa The Beatles Anda tidak akan lahir. Nah itu saja, karena itu lagu waktu ayah ibu Anda pacaran. Dan ini ada filosofinya, kenapa yang dipilih lagunya I Want to Hold Your Hand. Karena kita sudah kangen gandengan gara-gara pandemi ya Pak. Sekarang kan social distancing gitu dah. Dan yang kedua adalah All My Loving. Pak, wah, perlu dibacain nggak komentarnya? Oh ternyata I Wanna Hold Your Hand lagunya Nike Ardila, katanya gitu.
ada yang tanya. Wah bukan. Tadi waktu ngomong-ngomong nih ke Ardila, terus kita jadi pengen nyanyi. Ceritanya gitu. Nah, nanti saya dimarahin sama John Lennon almarhum ya. Nah oke. Tadi ada 5 pertanyaan ya Pak Victor. Boleh dikasih lihat pertanyaannya? Aduh sambil kita ngambil napas ya. Tadi sudah ada 6 huruf. Selama 2 lagu ada 6 huruf yang sudah dibuka. Jadi mestinya Anda sudah mendapatkan 18 plus 6, Anda sudah dapat 24 huruf. Siapa yang mendapatkan hadiah? 5 pertanyaan terbaik dari peserta. Tim kami yang terdiri dari 3.750 orang sudah membuat kriteria dan inilah pemenangnya 5. Siapa dia? Rahmat Yuliardi dengan pertanyaan, apa yang akan Bapak-Bapak sampaikan tentang tantangan terbesar dalam bidang industri teknologi dan khusus untuk Pak Herdi, bagaimana BRI mengatasi tantangan tersebut? Nah, disimpan dulu Pak ya. Jadi gimana cara tantangan terbesar itu apa Pak Herdi dan bagaimana cara melihatnya? Kedua, dari Tiwi Movita Fitriana. Mau tanya, strategi apa yang BRI lakukan dan bisa kita lakukan bersama untuk pemerataan pembelajaran edukasi tentang digitalisasi di seluruh Indonesia? Nah, ketiga, juaranya adalah Hana Tasya. Izin bertanya, bagaimana cara keluar dari zona nyaman bagi mahasiswa di tengah pandemi? Ya, supaya bisa bekerja di BRI dan strategi apa yang harus dilakukan untuk menunjang sistem edukasi digital bagi mahasiswa dari pihak BRI. Apa masukan mereka untuk kampus-kampus? Yang keempat juaranya adalah Khairul Mustafa. Izin bertanya Pak, jika AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan diterapkan untuk perbankan seluler online, dapatkah nanti perbankan akan kehilangan SDM? Wah, jadi kita nih robot semua. Jadi kalau ada acara gini ya robot kita nih gitu kan. Yang main itu ya robot semua. Clojora, gitu seperti itu. Apakah akan tergantikan manusia? Pertanyaan brilian dari Khairul Mustafa. Dan yang terakhir adalah dari Vanesha Jihan Purwanto. Bagaimana cara Bank BRI mengatasi generation gap yang ada dalam sistem pekerjaan di Bapak? Pasti ada banyak generasi Pak ya di dalam Pak ya. Banyak. Wah ini pertanyaannya nih brilian-brilian semua nih Pak. Silakan Pak Henry mau jawab yang mana dulu? 5-5-nya dijawab. 5-5-nya. Boleh ada hubungannya, boleh tidak ada hubungannya. Gak apa-apa. Karena tidak masukkan KPI ya. Oke nih teman-teman luar biasa pertanyaannya. Jadi ada 5. Rahmat, Yuliardi, apa yang akan Bapak sampaikan tentang tantangan terbesar dalam bidang industri teknologi dan khusus Pak Herdi? Tapi poinnya gini, namanya industri teknologi perkembangannya itu keniscayaan. Karena namanya teknologi kan terus berkembang. Itu nggak bisa kita sangat speed is very fast. Yang penting perusahaannya itu harus adaptive, harus tanggap dan kalau bahasa sekarang agile, gitu kan? Kalau nggak terdisrupsi, udah banyak cerita tentang disrupsi. Jadi poinnya adalah bagaimana perusahaan seperti BRI ini mengantisipasi tantangan. Contoh lah yang terkecil, ini panjang soal jawabannya, tapi contohnya gini. Ini BRI ada di seluruh pelosok desa kan pekerjaannya. Dan jangan lupa teman-teman BRI itu tidak hanya sekedar pelosok desa, Prof. Tapi ada di luar negeri juga. Oh di luar negeri ada juga? Iya. Oh. Saya baru berfoto kemarin di kantor New York BRI. Di New York, di mana aja boleh tahu Pak? Di Amerika? Di New York. Oh di New York? Di daerah yang sangat strategis sekitar Wall Street sana. Tapi poinnya BRI is global company, bank. Jadi tidak hanya sampai ke desa, tapi kita memang is really global company, modern company. Itu yang harus ada diketahui gitu ya. Jadi itu poinnya. Nah kembali ke pertanyaan itu, si perusahaan memang juga harus agile. Kalau enggak terdisrupt, maka tim IT kita, tim digital kita juga harus ngimbangin untuk menjawab tantangan. Tapi impact-nya ke perusahaan ada, ke orang. Contoh nih, ini pegawai saya yang kalau nanti digitalisasi begitu masif, ini kaitannya ke pertanyaan nomor 3 kalau nggak salah. Iya, digitalisasi. Banyak yang tanya digitalisasi. Kalau digitalisasi begitu masif, orang sudah sedikit lagi datang ke kantor-kantor kita gitu kan. Branch itu berkurang dan terbukti pandemi awal kantor kita sempat ditutup 50%. 50% se-Indonesia? Iya, dan it work gitu. Karena memang ujungnya mainnya di mobile.
Gitu. Nah itu kan mengdisrupt juga kita termasuk tenaga kerjanya. Tapi poinnya perusahaan harus selalu adaptif. Itu ya. Bersama untuk melanjutkan edukasi kepada masyarakat seluruh Indonesia. Jadi kalau untuk edukasi ya artinya kita memang menjadi punya perusahaan besar seperti BRI itu sudah banyaklah kegiatan yang kaitannya mengedukasi masyarakat. Termasuk kaitannya juga ke produk-produk kita yang berbau digital bank gitu ya. Tapi memang ini harus menjadi tanggung jawab bersama nih. Supaya masyarakat juga teredukasi lebih. Saran Pak Herdi kalau di kampus itu mereka nggak ada mata kuliah digital gitu apa ya saran Pak Herdi? Maksudnya ini kayak rasa banyak yang tanya kan gimana belajar digital di sekolah ya. Kalau orang IT kan jelas ya, mungkin yang di luar IT kayaknya Pak. Saran Pak Herdi. Ya harusnya minimal belajar tentang digital mindset-nya. Belajar digital mindset. Itu minimal, digital awareness. Bagaimana segala sesuatu itu kita selalu itu kan about mindset sebenarnya. Segala sesuatu berpikir untuk kepentingan banyak, gitu ya. Kemudian berusaha untuk berpikir bagaimana supaya lebih cepat, lebih murah, lebih efektif. Lebih cepat, lebih murah, lebih efektif. Itu esensi digitalisasi. Jadi bukan sekedar bikin aplikasi, bikin platform tuh. Kalau itu sekedar gagayaan nantinya. Tapi esensi itunya harus dapet tuh. Lebih cepat, lebih efektif, lebih cepat, lebih efektif, lebih murah. Terus yang terakhir Pak. Generation gap, biasanya kan di perusahaan tuh banyak generation gap gitu. Saya memang gini, kalau saya melihatnya generation gap itu memang kan keniscayaan terus terjadi ya. Tapi lama-lama yang berumur pensiun, tapi untuk potret sekarang kan terjadi. Contohnya di BRI itu 80% itu milenial. 80%? 80%. So 80% milenial teman-teman sekalian di BRI itu. Dan sudah ada Gen Z itu cukup banyak gitu ya, hampir 6%. Jadi ini perusahaan anak muda nih Pak. Jadi kita makanya gaya anak muda meskipun tidak muda lagi, tapi pura-pura anak muda itu aja. Banyak orang salah Pak, dia kira kita tuh kolonial. Salah sekali teman-teman, kami adalah senior milenial. Ya, kita milenial, cuman senior. Ya, seperti itu. Jadi memang perusahaan menurture khususnya yang milenial. The way we do, the way we behave gitu, terutama untuk milenial. Kenapa tadi contoh komunitas-komunitas tadi itu yang saya mention, itu salah satu kita mungkin menarik anak milenial. Nggak kebayang kalau kerja sangat monoton. Bank sering sempet ada kajian bank itu tidak menarik buat anak muda. Karena monoton pekerjaannya gitu ya. Serba diatur, highly regulated. Ternyata juga bank bisa adaptif. Sangat adaptif, bisa. Iya, banyak yang nggak menyangka. Tadi band itu bukan sekedar hiburan loh. Tapi itu filosofi masalah generation gap. Saya yakin pemain-pemainnya belum tentu tahu lagu The Beatles Pak ya. Betul. Belum tentu tahu. Tapi mereka belajar menyesuaikan diri dengan penyanyinya. Mana ada band yang seperti itu. Ya kan? Kalau tidak ada open mind gitu kan. Mereka belajar. Jadi kalau ada fals-fals tuh bandnya, bukan kitanya gitu istilahnya. Nah tapi itu buah filosofi bahwa yang muda belajar ke yang lebih dewasa, yang dewasa juga menyesuaikan dengan yang muda. Itulah bentuk suatu harmoni teman-teman sekalian. Kolaboratif. Ya? Kolaboratif. Kolaboratif, luar biasa sekali. Nah kalau kita tadi nyanyinya lagu-lagu baru sih standar. Kita juga tahu bisa, ya. gitu ya. Malah kita dicurigai gitu kan kalau lagu baru. Tapi ini adalah suatu bentuk kolaborasi ya. Nah Pak, sekarang giliran Pak Herdi bertanya. Karena kita masih punya hadiah berapa? 7. Karena saya tidak menghitung banyak. Ya. Ya, boleh bertanya Pak Herdi. Jawabannya langsung 3 pertanyaan boleh. Tadi saya sudah menyebut nama program-program ya. Program rekrut apa yang saya sebutkan tadi. Sepintas kalau nggak salah saya nyebut 2 program. Oke. Apakah itu? 2 itu? 2 program yang tadi disebut oleh Pak Herdi terkait dengan rekrutmen SDM. Ayo 2 program itu. Apakah itu? Nah, bukan berarti kalau benar satu uangnya setengah. Tidak. Dua-duanya harus benar. Ya, ayo lock jawaban Anda dan kami tunggu. Siapa yang pertama, dia yang mendapatkan. Wah, cepat sekali jawabannya. Oh, pada denger ini luar biasa ya. Biasa. Ya, pertanyaan kedua Pak. Juga. Oh, cepat tutut gitu. Pertanyaan kedua Pak. Pertanyaan kedua. Sebutkan nama lengkap moderator kita kali ini. Wah, luar biasa. Lengkap gelar-gelarnya. So.
Sebutkan nama lengkap Karena diriku. saya aja bingung tuh gelarnya Iya. banyak banget. Ibu saya aja nggak hafal sekarang, apalagi Pak Istrinya Eman. aja nggak tahu gelarnya. Coba saat lengkap. Ya, siapa nama lengkap saya itu hadiah berikutnya. Nama lengkap ya. Kalau pakai gelar pasti salah karena saya sendiri juga lupa. Oke. Nah, pertanyaan ketiga. Di kota mana di Amerika kantor BRI yang baru saja dikunjungin tadi? Tadi waktu ngomong BRI itu ada di luar negeri, mereka pada kaget. Hah, di luar negeri? Nice katanya gitu. Di kota mana BRI ada di luar negeri? Kota loh, bukan yang negara baru ya. dikunjungin soalnya banyak negara. Jadi Oh. yang baru saya Yang baru saja dikunjungi. Dikunjungi. Yang baru saja dikunjungi. Jangan sekarang jawabnya. Karena kalau YouTube-nya dimundurin sekarang ada pertanyaan baru. Bingung kan? Nah, oleh karena itu terapkan strategi. Di kota mana? Ini banyak yang baru tahu loh Pak. Ya, bahwa, oh ternyata ada di luar negeri. Nice katanya. Pak mohon maaf Kak, nama saya kok jadi ganti-ganti di sini ya? Oh. Wah dia kebayang googling dulu tuh anak. Dia Iya. googling, siapa ini? Ada baru tahu nama saya pakai ECKO, Exco. Wah, mungkin karena kira ada Perancisnya gitu muka saya, Echo gitu ya. Terima kasih atas kesalahannya. Ya. Nah, kalau kota benar semua nih Pak. Kota luar biasa. Oke, sekarang saya mau tanya. Tadi lagu pertama judulnya apa yang dinyanyikan oleh Pak Indra Utoyo dan Pak Herdi Harmam? Ayo. Lagu pertama ya? Ya. Lagu pertama judulnya apa? Nah, ya. Waduh, judulnya Hold Your Hand katanya. Oh, ini maksa loh Hold Your Hand. Enggak, bukan. Hampir. Nah, ya. Ya, lagunya apa? Jadi masih ada berapa dia? 3 ya? Wah, Pak Ahmad Afif bener nih. Oke. The Bankers adalah nama bandnya. Berikutnya, ada berapa jumlah pemain band tadi? Ada berapa? Anda ngomong The Bankers di sini. Saya tanya, ada berapa jumlah pemain bandnya? Nah, oke. Udah berapa pertanyaannya? Masih kurang berapa? Udah 7. Udah 7, Udah 8? Oh 8 malah. Udah 8. Tinggal 2. Pak Herdi 1, saya 1. Apa ya? Atau lagu keduanya aja deh. Lagu keduanya yang dinyanyikan Pak Herdi dan Pak Indra Utoyo tadi apa? Judul lagu kedua. Soal saya yang terakhir, yang ke-10 ini agak matematika. Jadi tolong diambil apa? Diambil kertas ya. Diambil kertas. Matematika. Jumlah pemain band dikurangi dengan jumlah direksi BRI yang hari ini tadi nyanyi, ditambah dengan kita ada di lantai berapa, sama dengan berapa? Saya ulangi. Jumlah pemain band dikurangi dengan jumlah direksi BRI yang tadi menyanyi, ditambah kita sedang berada di lantai berapa, sama dengan berapa? Jawabannya macam-macam. 6, 14, 9, 4, 6, 5, 13, 0, 8, 11. Ya jelas ini adalah benar mereka. Karena mereka tidak tahu kita di lantai berapa kan. Nah kalau jawabannya sama semua berarti terjadi kebocoran soal. Ya karena jawabannya benar silakan nanti kami juga akan hitung berapa. Ya tolong Bapak hitung. Sudah 10 yang kita berikan. Teman-teman sekalian, ada lagi satu pertanyaan yang mereka minta jawab nih Pak Herdi. Karena tadi, ini nggak tahu mungkin karena sering ikut SMPTN Pak. Kalau sudah melamar di BRI kemudian gagal masuk, gagal tes. Terus ada penerimaan lagi, boleh ngelamar lagi nggak? Boleh. Boleh. Dan bukan berarti itu akan gagal lagi ya Pak? Mudah-mudahan jadi masuk yang kedua. Mudah-mudahan jadi masuk. Nah, apa itu filosofinya Pak? Ya, karena setiap orang deserve second chance, gitu. Oh, luar biasa sekali. Every person deserve second chance ya. Ini tadi ngeliat gak sih saya tempelin ini? Kelihatan ya? Nah, ini adalah huruf ke-7 yang saya bagikan belakangan ini. Huruf ke-8, mohon izin Pak Herdi boleh ditempelkan di kursi Bapak. Ini huruf ke-8 ya. Nah, kita kan janji akan 11 huruf. Nah,
Huruf ke-9 teman-teman sekalian. Ya, huruf ke-9. Ya. Ya, Pak Herdi, satu saya mau nanya lagi karena judulnya kita ini dulu waktu Pak Indra kita bicara mengenai BRI as is. Terus kita bicara sekarang transformasi. Nah, ini ada teman-teman yang belum terbiasa dengan kalau SDM itu transformasi maksudnya dari apa jadi apa? Nah, jadi jadi apakah orangnya juga ada yang bilang transformasi itu kan artinya berubah. Apakah kayak film apa tuh yang berubah itu? Ya, Bajaj Hitam, Satria Bajaj Hitam atau Power Rangers. Power Rangers. Itu maksudnya apa yang berubah dari manusia itu? BRI ini sedang run transformasi digital and culture gitu ya. Oke. Digital mungkin dijelaskan oleh Pak Indra. Nah terkait orang, mungkin terkaitnya sementara di kita sendiri di Direktorat Human Capital ini satu memang mentransformasikan people-nya sendiri gitu ya. Artinya di sini ngomong kompetensi, either soft or hard kompetensi gitu ya. Dari mulai proses perekrutan, proses development, proses retention itu kita coba mengarah kepada kondisi yang diharapkan lebih fit di masa depan. Lebih fit di masa depan. Nah yang kedua culture. Oke. Jadi kita culture-nya pengen lebih lebih cocok juga untuk tantangan ke depan. Contoh nih kita sudah berubah cara kita berpakaian gitu ya, tidak terlalu formalistik juga. Tidak terlalu korporat. Saya gitu udah bisa ngantor pakai jeans, Oke. kaos. Dulu susah kali ya, pakai kaos gitu ya. Itu udah satu perubahan. Kemudian juga berkantor tidak harus selalu duduk di mejanya, bisa anywhere gitu ya, di sepanjang di lingkungan kantor. Kemudian terlihat proses belajar juga beda. Kita ada e-learning, gitu, distance learning, segala macam. Jadi memang menuju juga ke tuntutan keadaan. Jadi itulah kalau ngomong di orang itu kurang lebih di situ. Juga organization. Jadi kalau saya ada 3 lah terkait ke people related itu people, culture, organization. People, culture, organization. Nah organization juga contoh nih, BRI itu saya nggak tahu ya, mungkin saya mohon maaf kalau saya salah, tapi saya ngelihat BRI is the most progressive bank. Di BRI itu sekarang namanya kotak-kotak structure organization itu jauh dikurangin. Kita kurangin habis. Jadi modelnya lebih ke team base. Lebih ke team Kerjasama antar tim ya, kelompok jadi ya. nggak terlalu rigid struktur. Dan timnya itu juga ganti-ganti Pak ya? Iya, untuk proyek tertentu ini komposisi timnya, proyek tertentu. Nah ini kita lagi terus belajar juga menyesuaikan di organisasi baru, performance manajemennya juga beda, gitu ya. Karena kebayang kalau anak-anak sekarang nunggu setahun baru dievaluasi gitu kan. Waduh, nggak lama. Kelamaan. Jadi itu KPI-nya sedang disesuaikan. Jadi BRI ini transformasi di lingkungan human capital itu lagi coba seolah jadi ada dual mode system nih, Prof. Eko. Yang jadi ada yang model kolonial kita nih, yang sekarang ada juga yang dual mode nih, yang versi baru yang buat yang bekerja di team base. Dual mode. Kita mulai menerapkan dual mode system. Gitu. Ini lagi diinisiasi, sudah mau berjalan. Jadi pertama strukturnya juga dikurangin yang kotak-kotak, lebih ke team base. Gitu. Pokoknya nggak kalah sama anak-anak startup lah. Pokoknya keren habis. Pokoknya bekerja di BRI, lingkungan di BRI tidak kalah dengan startup-startup. Saya sendiri waktu naik ke lantai 9 ini Pak, saya sendiri kagum melihatnya. Wah ini kayak startup sekali, kayak anak-anak muda semua gayanya ya. Penuh dengan warna-warni dan lain sebagainya ya. Jadi benar-benar gembira di sini teman-teman sekalian. Setiap sudut yang saya lewati nih di lantai 9 ya, tempat main band, tempat baca buku, sampai ke toilet itu benar-benar inovatif gitu ya. Jadi saya selalu mendapatkan ide dimanapun di sudut di lantai 9 ini. Kenapa saya kasih tahu lantai 9? Biar Anda tahu tadi matematikanya benar apa enggak gitu ya. Karena ini jawabannya masih ada yang jawab 5, 7, 8. Kayaknya nebak mereka ya. Nah Pak, boleh saya tanya yang terakhir Pak? Silakan. Kalau sudah masuk di perusahaan sebesar BRI itu biasanya musuhnya katanya adalah status quo. Sudah enak dengan yang ada, complacency gitu ya. Sementara tadi Bapak mengatakan kita ingin terus agile gitu ya. Apa ininya, strateginya Pak? Ya memang
tadi ada pertanyaannya juga kan terkait dengan comfort zone. Comfort zone ya, comfort zone. Nah, kita intinya mulai lebih agresif lagi kepada sistem remuneration-nya, itu salah satunya. Oke. Maksudnya gini, we give more for those who contribute more. Kita akan kasih lebih kepada mereka yang berkontribusi lebih. Kita punya sistem remunerasi yang berbasis kinerja. Kita ada discretion model untuk pemberian bonus. Dan kita punya employee stock option, employee stock allocation gitu. Jadi saham. Di pekerja dikasih kesempatan memiliki saham. Oh ya? Iya. Dan Luar khususnya biasa. yang excellent people itu kasihnya lebih. Nah itu kelebihannya bekerja di BRI. Nah, bayangin Pak, Anda bisa memiliki saham jika menjadi yang terbaik di BRI. Kenapa? Mereka yang memberikan lebih akan mendapatkan lebih. Begitu loh ya? Betul. Ide-ide juga banyak diterima siapapun ya Pak. Kalau punya ide yang inovatif begitu. Betul, budaya inovasi ini lebih kita galakin lagi sekarang. Luar biasa. Jadi yang mereka yang kreatif inovasi kita akan kasih kesempatan, recognition, appreciation yang lebih. Luar biasa. Dan itu bisa berpengaruh ke karirnya loh. Seandainya aja waktu saya lahir udah ada BRI begini. Udah ada tapi Pak ya. Tapi suasana gini mungkin saya akan bekerja di BRI. Ya, tapi waktu saya lahir, ya saya lahirnya masih di tempat jauh di Sumatera sana. Jadi gak ada lihat Pak. Kalau aja saya lahir udah ada BRI yang seperti ini. Saya duduk situ kali ya. Ya, makasih. Ya, akhirnya Pak, nggak terasa kita sudah penghujung. Sudah penghujung teman-teman. Jadi kesimpulan yang saya ambil, terus terang saya banyak mendapatkan hal yang baru, bahwa bekerja di BRI itu tidak seperti yang selama ini saya duga. Ternyata di dalamnya sangat millennials environment, ya mereka dari jurusan manapun bisa masuk. Yang dilihat bukan sekedar intelektual, itu biasa, tapi integritas, itu ya, soft skill, harus punya social capital. Bahkan di dalam kalau Anda memberi lebih akan mendapatkan lebih, sampai ke saham Pak ya. Sampai ke saham mana yang bisa Anda dapatkan dari perusahaan-perusahaan lain. Teman-teman sekalian, oleh karena itu kami menunggu Anda putra-putri terbaik Indonesia untuk bisa bergabung bersama BRI atau tunjukkan siapa Anda. Sehingga kami dari sini bisa melihat bintang-bintang yang sedang bersinar terang dari wilayah Sabang sampai Merauke. Dan ketika bintang-bintang itu terlihat dari kami, maka Pak Herdi sendiri akan datang melamar Anda untuk bergabung di tempat-tempat orang brilian. Demikian teman-teman sekalian, kita beri tepuk tangan untuk Pak Herdi. Dan juga bintang tamu kita, saya mau undang juga karena ada dua hal ini. Saya ingin dua hal ini ditunjukkan oleh kedua bintang tamu hari ini yang tadi sudah mempersembahkan lagu luar biasa. Pak Indra Utoyo bisa bergabung Pak Indra? Nah, silakan Pak, ditutup dulu jangan dibuka. Ini adalah dua huruf terakhir dari 11 huruf yang kami berikan pada hari ini. Dan siap-siap untuk menjawab pertanyaan dari kami. Yang sekarang sudah diberikan berapa? 18 tambah 11 berarti, dulu 17 ya? 17 tambah 11 berarti 28 huruf. Dari 52. 28 menuju 52 berarti kurang 14 huruf lagi. Kenapa 52? Karena 52 adalah jumlah kartu remi tanpa joker. Ya, gak ada hubungannya. Terima kasih. Dibuka dalam hitungan 1, 2, 3. Yes. Iya, inilah dua hurufnya. Yaitu T dan A. Pak Herdi, sebutkan judul lagu depannya A. Alusia. Pak Indra, sebutkan judul lagu yang depannya bukan T. Bebas. Nah, bintang kecil ya. Itu kan gampang sekali kan pertanyaannya. Iya, tapi malah bingung tuh bukan T seperti apa. Nah, itu adalah contoh dan juaranya adalah jawabannya nih Pak pertanyaan tadi. Meta Aulia yang menjawab. Kemudian Rivaldo Alif Rahman Syah, Ihsan Saiful, Afrida Tanjung, Rizky Abiasi, Loven Paningka, Ahmad Afif, Elok Artanti, Tiwi Movita Fitriani dan Marta Fibriantika. Selamat Anda untuk mendapatkan hadiah ini.
Terima kasih Pak Herdi. Sama-sama. Terima kasih Pak Indra. Sukses untuk Anda semua. Salam sehat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dan mahasiswa tercinta di seluruh wilayah tanah air. Sampai kita berjumpa 2 minggu lagi di acara Finish Line. Ya, kita lihat, kami tunggu Anda di tanggal 4 Desember 2020. Terima kasih. Finish line Pak Dirut. Ya? Pak Dirut ya? Pak Dirut. Baik, terima kasih, luar biasa, sangat seru sekali ya, tanpa terasa kita juga sudah berada di akhir acara. Terima kasih Profesor Eko, terima kasih Bapak Herdi, terima kasih Bapak Indra atas informasinya. Pastinya teman-teman mahasiswa yang ada di rumah udah semakin tahu ya bocoran-bocorannya apa aja untuk bisa diterima sebagai pegawai BRI. Nah, seperti janji saya tadi Profesor Eko sudah menyebutkan ya 10 pemenang untuk mendapatkan saldo link aja Rp100.000. Dan nanti juga akan ada daftar pemenang untuk 5 penanya yang 5 pertanyaannya juga dibacakan oleh moderator. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti BRI Challenge, caranya dengan mengakses di briition2020.com/rule. Nah, saya akan ulangi kembali, ini adalah nama-namanya untuk 10 pemenang yang mendapatkan saldo link aja Rp100.000. Ada Meta Aulia, ada Rivaldo ya, tadi sudah dibacakan. Ada juga Iksan Saiful, Afrida Tanjung, Rizky Abiazi, Lawan Faningka, ada juga Ahmad Afif, ada Elok Artanti, ada Tiwi Movita Fitriana, dan juga ada Marta Fibriantika. Selamat ya, masing-masing mendapatkan saldo link aja Rp100.000. Dan juga kalian langsung aja menghubungi nomor untuk mendapatkan hadiahnya. Kita akan sematkan di nomor 082125454983. Sudah tertera ya, nanti bisa langsung ditulis dan langsung dihubungi. Baik, dan terima kasih sekali atas waktu yang telah diberikan oleh teman-teman semuanya. Semoga dapat bermanfaat. Dan jangan lupa tanggal 4 Desember 2020 kita akan kembali lagi di webinar untuk BRI IT On di season yang ketiga. Bakalan seru sekali pastinya. Dan untuk persembahan terakhir dari kami untuk Anda semuanya, kita akan hadirkan The Banker. Saya Sika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
shade lovely. Love and love are the same. Love is Asia, dominating over them. Nothing could have not been done without you consider one. Isn't she lovely? Made for love. Isn't she lovely? Do you ever feel like a plastic bag driven through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper-thin, like a house of cards, when we're getting in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under street, but no one seems to hear a thing? Do you understand the change with you? This is fucking you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on tonight, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Can you show 'em what you want? Make 'em go oh, 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 as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Can you let your color burst? Make 'em go oh, oh, oh. You're gonna leave it in the oh, oh, oh. You don't have to feel like the was this big. You're original, cannot be replaced. If you only knew what your future holds. After hurricanes comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect room. Like a lightning bolt, you hurry home every time you know. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on tonight, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Can you show 'em what you want? Make 'em go oh, 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 as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Can you let your color burst? Make 'em go oh, oh, oh. You gotta leave it on oh, oh, oh. Even brighter than the moon. It's always been inside of you, and now it's turning that it's true. 'Cause baby, you're a firework. Come and show 'em what you were. Make 'em go oh, 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 as you sail across the sky.